Ja, hoe is het hier? Ja, heel mooi. Het is echt een heel speciaal trainingskamp. 더 찾고 있습니다. 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히. So I think we have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan tak ada dikotomi pemain dalam timnas Indonesia. Tak hanya pemain lokal dan naturalisasi yang kerap menjadi keributan di antara penggemar timnas Indonesia, saat ini bahkan diramaikan dengan pemain keturunan dan pemain yang ternyata lahir di Indonesia dengan darah orang tua yang bukan Indonesia. Erick Thohir mengakui semua pemain sepak bola berpaspor Indonesia pantas untuk membela timnas Indonesia apapun titel pemain yang dimilikinya. Sebut saja banyak warna yang ada di timnas Indonesia U19, dari mulai pemain naturalisasi Jens Raven, pemain keturunan Welber Jardim, hingga pemain yang berdarah Sudan namun lahir dan besar di Indonesia, Mesa'al Hamzah Bashir Oman. Saya tidak dikotomi pemain diaspora atau Indonesia, sama saja yang penting membawa nama merah putih, kata Erick Thohir di Surabaya. Saya tidak dikotomi pemain diaspora atau Indonesia, sama saja yang penting membawa nama merah putih, kata Erick Thohir di Surabaya. Erick Thohir pun mencontohkan bagaimana besarnya cinta Jens Raven pada Indonesia. Meski lahir dan besar di Belanda, Jens Raven mampu menjadi top skorer timnas Indonesia dan bahkan menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di final. Jadi bukti Jens Raven dia bisa cetak 4 gol di depan, bahkan Mesa'al, itu dari Sudan bapak ibunya, anaknya lahir di Indonesia. Jadi apa? Pemain Indonesia, katanya. Jadi jangan klasifikasikan ini lahir di mana, yang penting jelas, mereka pemain Indonesia. Terus tanya apakah Jens Raven dapat uang untuk bela timnas? Tidak, mereka ingin bela timnas Indonesia, merah putih, tegas Erick. Erick Thohir ST ciptakan neraka grup C, perkuat semua lini, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026, warning bagi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia siap ciptakan neraka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ST terus menyusun kekuatan semua lini timnas Indonesia. Indonesia menambah pemain keturunan untuk menjadi pelapis pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ingin pertandingan Indonesia tidak boleh kendor saat berhadapan dengan lawan. Pemain yang lemas, lesu, atau kena pelanggaran, siap-siap digantikan oleh pemain pelapis. Erick Thohir ingin ritme permainan Indonesia stabil dan terus menekan sampai menciptakan neraka bagi tim lain. Dua pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgers dan Rots. Mees Hilgers dan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Mees Hilgers dan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Perpaduan Mees Hilgers dan Rots membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers dan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Pelatih Shintai yang merekrut Mees Hilgers dan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mengumpulkan pemain keturunan Grade A.
Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia akan memberikan kejutan kepada tim grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang sejak tahun lalu sudah menyatakan bahwa PSSI membutuhkan 150 pemain terbaik buat timnas Indonesia. Situasi ini pernah dibantah langsung oleh Erick Thohir dan dengan tegas menyatakan bahwa itu fitnah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tak serampangan, tetapi mereka memilih dengan ketat. Bahkan pemain-pemain yang saat ini dinaturalisasi tersebut memiliki darah keturunan Indonesia. Untuk itu, mereka juga memiliki hak membela timnas Indonesia di mana kelahiran kakek nenek, hingga ayah ibunya. Setelah penjelasan Erick Thohir tersebut, banyak pihak yang menerima pemain-pemain keturunan dengan baik saat membela tim Merah Putih saat ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN pun saat ditanya soal naturalisasi pemain buat timnas Indonesia lagi ini pun menjelaskan secara rinci. Erick Thohir menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI masih terus mencari 150 pemain terbaik untuk database mereka. Namun, dalam penjelasannya ada yang perlu digarisbawahi yakni pemain terbaik dari seluruh dunia baik yang bermain di tanah air maupun pemain diaspora. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa saat ini mereka tak hanya fokus pada timnas senior saja, akan tetapi, pemain usia muda juga mulai ditata oleh PSSI. Untuk itu, mereka pun juga mencari pemain terbaik buat U17 dan U20 baik pemain dalam negeri maupun keturunan. Saya selalu bilang mencari 150 pemain terbaik untuk menjadi database pemain sepak bola Indonesia untuk membentuk tim U17, U20, dan senior tim, ujar Erick Thohir kepada awak media di Arena Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Erick Thohir menjelaskan dengan rinci, bahwa saat ini timnas Indonesia senior untuk 2x11 pemain sudah ada pemain-pemain terbaik. Namun, saat ini untuk timnas U20 masih tipis, sehingga harus mencari-cari lagi. Tak lupa juga untuk timnas U17 Indonesia yang mulai ingin dipersiapkan dengan baik, sehingga harapannya bisa menemukan pemain-pemain bagus. Menurut Erick, dari semua kelompok usia hingga senior ini dari target PSSI 150 pemain terbaik itu belum tercukupi, oleh karena itu, mereka terus mencari pemain terbaik. Sekarang kalau kita lihat di senior tim kan mungkin 2x11 sudah ada, tetapi kalau kita lihat di U20 buat 2x11 agak tipis sedikit, tetapi kalau lihat U17 lebih jauh lagi, kata Erick Thohir. Nah, ini saya rasa jumlah 150 ini belum tercukupi, ya saya menginginkan semua pemain yang ada di Liga Indonesia, atau pemain Indonesia yang ingin balik memperkuat negara kita atau pemain-pemain dari level bawah yang bisa terus menjadikan database atau talent pool ini bisa 150 tadi, jelasnya. Nah, ini kita berikan persaingan ini terbuka, siapapun bangsa Indonesia yang ingin membela tim Merah Putih, tegas Erick. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memberikan perkembangan terbaru terkait kasus Martin Paes. Pihaknya masih menunggu sidang di Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Namun, kiper FC Dallas di MLS itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Martin Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS, agar kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia. Statuta FIFA yang menghambat Paes adalah pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Martin Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu, ucap Erick.
Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga enggak wakilin FIFA, ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidangnya, katanya memperjelas. PSSI sebelumnya memastikan bakal berupaya memastikan PAS bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi PAS dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Siapa Reno Munz, pemain timnas Jerman U19 yang lahir di Jakarta, bisa bela Indonesia tanpa naturalisasi? Mengenal lebih jauh sosok Reno Munz, pemain Liga Jerman yang diketahui punya ikatan dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Nama Reno Munz sempat menjadi perbincangan publik tanah air karena asal-usulnya yang dekat dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Meski lahir di ibu kota, diketahui ayah dan ibu Reno Munz ternyata merupakan warga negara Jerman dan tak memiliki darah Indonesia. Karenanya, banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun itu membela timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Munz bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI menaturalisasi Reno Munz karena dirinya hanya numpang, lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Jika mengacu pada statuta FIFA pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Munz sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Terlepas dari perdebatan itu, menarik untuk mengupas sepak terjang Reno Munz. Seperti apa perjalanan karirnya di usia yang masih belia ini? Reno Munz merupakan pemain berposisi tengah yang lahir pada 2 Oktober 2005 di Jakarta. Hanya saja, saat ini dirinya berkewarganegaraan Jerman. Karir sepak bolanya pun bermula di negara asal orang tuanya itu. Ia mengawali karir di SC Fortuna Köln pada 2012 hingga 2022 lalu. Usai menimba ilmu di klub tersebut selama 1 dekade lamanya, Reno Munz kemudian bergabung salah satu klub top di Jerman, yakni Bayer Leverkusen. Di klub tersebut, Reno Munz bermain untuk tim U19 selama 2 tahun lamanya dengan mengemas 38 penampilan dan torehan 2 gol di berbagai kompetisi pemain muda. Kiprahnya di kompetisi muda itu kemudian membawanya menembus timnas Jerman U19. Ia melakoni debutnya bagi Der Panzer Muda pada 2023 lalu. Hingga kini, Reno Munz telah tampil sebanyak 7 kali bagi timnas Jerman U19, baik itu di laga persahabatan ataupun di laga resmi seperti kualifikasi Euro U19. Per Juli 2024 ini, Reno Munz memutuskan untuk meninggalkan Leverkusen U19 dan menapaki karir profesional dengan bergabung Greuther Herford. Ia bergabung dengan status bebas transfer dan akan bermain untuk Greuther Herford yang berlaga di 2. Bundesliga atau kasta kedua Liga Jerman. Saat ini keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat Merah Putih. Terbaru, Tristan Schenhuisen, seorang pemain gelandang bertahan milik klub Fortuna Sittard U21 berminat memulai proses naturalisasi. Saat ini pemain berusia 20 tahun itu belum dilirik oleh PSSI. Namun ketika panggilan datang, Tristan Schenhuisen tak ragu menerimanya. "Tidak, saya belum mendengar kabar dari PSSI, belum juga dikontak dari mereka," ujar Tristan lantang. "Jika mereka menghubungiku, saya pikir akan tertarik melakukan naturalisasi," lanjut pemain kelahiran Sittard ini. "Iya, saya terbuka," ungkapnya. Tristan Schenhuisen dalam masa karir awal sebagai pemain profesional. Setelah menjadi bagian Akademi Fortuna Sittard, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya.
Tentu catatan tersebut menjadi modal yang sangat baik Tristan Sckenhuisen menembus tim senior. Saya mulai di Fortuna Sittard umur 8, kini bisa dapat kontrak profesional pertama. Senang rasanya, ungkap Tristan Sckenhuisen. Saat ini, Tristan sedang fokus dengan persiapan pertandingan pramusim. Pemain yang juga bisa mengisi posisi gelandang serang itu telah menampilan 3 pertandingan uji coba dengan senior. Tristan juga mengaku sempat melakukan latihan bersama dengan pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Hal ini terjadi pada musim lalu, ketika Ragnar masih berseragam Fortuna Sittard. Ia pernah latihan bersama Ragnar, kata Tristan. Dia punya skill bagus, seorang pemain yang hebat, tutupnya. Menarik melihat bagaimana melihat respon PSSI atas minat naturalisasi dari Tristan Sckenhuisen. Tentunya timnas Indonesia butuh pasokan banyak pemain, terlebih Tristan Sckenhuisen juga bisa berpotensi menjadi pelapis Tom Haye di gelandang bertahan. Biodata Tristan Sckenhuisen, tanggal lahir, umur, 12 Juli 2004, 20, tempat kelahiran, Sittard, Belanda. Tinggi, 1,78 m, kewarganegaraan, Belanda. Posisi, gelandang bertahan, opsional gelandang serang kaki dominan, kiri agen pemain, Iconics Management Club. Saat ini, Fortuna Sittard U21 bergabung, 1 Juli 2022. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pemain keturunan berdarah Palembang ingin bergabung timnas Indonesia. Nama lengkapnya Samuel Daniel Rots, biasa dipanggil Daan Rots. Dalam keterangannya, Daan Rots bermain dengan posisi lini depan. Daan Rots sudah DM Ketua PSSI Erick Thohir agar dapat memanggilnya. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots mengaku memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kakeknya lahir di Palembang, Kota Pempek. Saat ini usianya masih 22 tahun. Daan Rots membela klub FC Twente Liga 1 Belanda. Sementara manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Indonesia menambah pemain keturunan. Pemain keturunan sedang dalam proses melalui PSSI yang dipimpin langsung Ketua PSSI Erick Thohir. Sumarji belum mengetahui siapa saja pemain keturunan yang akan bergabung timnas Indonesia. Pemain keturunan yang direkrut adalah pemain posisinya dibutuhkan pada timnas Indonesia. Sumarji penambahan pemain keturunan selesai, sebelum pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai. Indonesia tergabung dalam grup C. Isinya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara berpengalaman di Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Taeyong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ula Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi, kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Pemain berdarah Jepang Riku Matsuda masih berhasrat bela timnas Indonesia, berharap Shin Taeyong memberikan kesempatan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan mulai digelar pada September 2024 sampai Juni 2025. Beberapa pemain keturunan sudah membela timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner,
Rafael Struijk, Nathan Choeaon, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Orat Mangoen, Kelvin Verdong, dan Elkan Bagot. PSSI sedang berburu pemain keturunan lainnya, salah satunya Ula Romeni. Selain itu, PSSI juga sedang mengusahakan agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia karena sudah resmi dinaturalisasi. Melihat kesempatan itu, Riku Matsuda masih sangat berhasrat bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain Gamba Osaka itu yakin kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia. Ia juga berharap Shin Taeyong memberikan kesempatan kepadanya. Saya sangat ingin membela timnas Indonesia.